Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu soal pendidikan agama Islam penilaian tengah semester 2. Bagaimana anak-anak semua? Sudah siap untuk mengikuti pembahasan? Yuk, sebelum pembahasan kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah memberi kemudahan, kelancaran, dan kefahaman kalian dalam pembahasan soal. Anak-anak semua silahkan dilihat pembahasan soalnya. Sekarang kita membahas soal untuk kelas 6. Soal nomor 1, surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Adapun arti kata Al-Maidah adalah titik-titik. Al-Maidah artinya apa? Itu hidangan, jawabannya adalah C. Nomor 2, surat Al-Maidah ayat ketiga merupakan ayat Al-Quran yang diturunkan pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan haji, yaitu haji perpisahan atau haji wada. Jawabannya adalah A. Soal nomor 3, surat Al-Maidah memiliki beberapa nama lain, salah satunya Al-Uqud terdapat dalam ayat pertama yang artinya adalah titik-titik. Al-Uqud itu artinya adalah perjanjian. Jawabannya adalah C. Soal nomor 4, surat Al-Hujurat termasuk golongan surat Madaniyah. Sedangkan urutan dalam Al-Quran adalah surat yang ke titik-titik. Surat berapa? Surat Al-Hujurat itu yaitu 49. Jawabannya adalah B. Soal nomor 5, manusia paling mulia di sisi Allah SWT adalah yang paling bertakwa. Pernyataan tersebut terdapat dalam Al-Quran surat titik-titik. Nanti surat apa? Al-Hujurat ayat ke berapa? 13. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6, seorang muslim yang baik harus meyakini adanya qada dan qadar karena merupakan bagian dari rukun iman yang ke titik-titik. Rukun iman keberapa? Yaitu ke 6. Jawabannya adalah D. Soal nomor 7, zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah SWT atau sejak manusia masih berupa ruh disebut dengan zaman titik-titik. Zaman apa? Yaitu azali. Jawabannya B. Soal nomor 8, menyerahkan semua urusan kepada Allah SWT setelah melakukan usaha yang sungguh-sungguh dan berdoa merupakan pengertian dari titik-titik. Pengertian dari apa anak-anak? Yaitu pengertian dari tawakal. Jawabannya adalah C. Soal nomor 9, perhatikan tabel di bawah ini. 1. Manusia terlahir laki-laki atau perempuan. 2. Kematian tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. 3. Kemiskinan bisa diperbaiki dengan bekerja dan berdoa. 4. Orang sakit bisa sembuh dengan berobat dan berdoa. Yang termasuk contoh dari takdir mubrom ditunjukkan tabel nomor titik-titik. Takdir mubrom itu tidak bisa dirubah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2, yaitu A. Soal nomor 10, takdir yang tidak menyenangkan baik berupa musibah, kekurangan harta, atau bencana alam merupakan titik-titik bagi orang beriman, yaitu berupa apa anak-anak? Berupa ujian. Jawabannya adalah D. Soal nomor 11, membantu orang lain yang membutuhkan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak suka membeda-bedakan merupakan titik-titik hidup rukun, yaitu merupakan ciri-ciri. Jawabannya adalah B. Soal nomor 12, suka mengolah-olah orang lain dan berbuat sesuatu tanpa mengedepankan akal sehat seringkali menjadi pemicu titik-titik, yaitu pemicu pertengkaran. Jawabannya adalah D.
Soal nomor 13, salah satu perbuatan mulia yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim adalah birrul walidain, yang artinya titik-titik, yaitu berbakti kepada orang tua. Jawabannya A. Soal nomor 14, perhatikan tabel di bawah ini. 1. Melaksanakan perintah orang tua dengan terpaksa. 2. Mendoakan orang tua setelah sholat. 3. Menjaga nama baik dan merawat orang tua. 4. Tidak meminta izin saat ingin bermain. Pernyataan di atas yang menunjukkan sikap hormat kepada orang tua ditunjukkan tabel nomor, yaitu berapa? 1 dan berapa? Oh, berarti 1 tidak ya. Berarti 2 dan 3. Jawabannya adalah B. Soal nomor 15. Berperilaku hormat adalah kunci dalam menjaga kerukunan sesama anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah titik-titik, yaitu yang mana? Yang C ya, menyayangi saudara yang lebih muda. Soal nomor 16. Allah SWT mengingatkan kita semua agar menjauhi prasangka buruk, karena apa yang kita persangkakan belum tentu benar. Prasangka buruk disebut juga titik-titik, itu apa? Suudzon. Jawabannya adalah B. Soal nomor 17, rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan arti dari kata titik-titik, yaitu simpati. Jawabannya A. Soal nomor 18, Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki sikap toleran terhadap umat agama lain. Toleran secara bahasa artinya titik-titik, yaitu tenggang rasa. Jawabannya adalah C. Nomor 19, orang yang dilingkupi prasangka baik maka hidupnya akan tenang dan bahagia. Tetapi sebaliknya, orang yang suka berburuk sangka hidupnya selalu titik-titik, selalu, yaitu was-was. Soal nomor 20, meminjamkan buku atau pena kepada teman yang membutuhkan termasuk salah satu contoh sikap titik-titik, yaitu sikap apa? Simpati. Jawabannya adalah D. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke soal Romawi 2 ya. Kita masuk Romawi 2. Soal nomor 21. Nama surat Al-Maidah diambil dari ayat yang ke-112. Surat ini menempati urutan ke titik-titik dalam Al-Quran. Itu berapa? Ke-5. Soal nomor 22, Allah SWT telah mengatur semua ajaran Islam dari berbagai segi kehidupan yang terdapat di dalam Al-Quran. Pernyataan tersebut merupakan kandungan surat Al-Maidah ayat ke titik-titik. Ayo, berarti agama Islam adalah agama yang sempurna. Berarti Al-Maidah ayat ke-3. Soal nomor 23. Surat Al-Hujurat adalah surat dalam Al-Quran yang diturunkan setelah surat Al-Mujadilah dan terdiri dari titik-titik ayat. Berapa ayat? Yaitu 18 ayat. Soal nomor 24, Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa orang yang suka membujuk itu seperti orang yang memakan daging titik-titik yang sudah mati. Daging apa? Itu daging saudaranya. Soal nomor 25. Tujuan manusia diciptakan dari berbagai jenis kelamin, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa adalah agar saling titik-titik sama apa? Yaitu mengenal. Soal nomor 26.
Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap makhluknya atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala setelah menjadi kenyataan merupakan pengertian dari titik-titik. Pengertian dari apa? Itu qadar. Soal nomor 27. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup atau mencapai cita-cita dan keinginan, maka manusia wajib berikhtiar dan berdoa. Ikhtiar artinya titik-titik, itu berusaha. Soal nomor 28. Seseorang akan terhindar dari kecelakaan dalam berkendara apabila mengawali perjalanan dengan doa dan mematuhi peraturan. Merupakan contoh dari takdir titik-titik, yaitu takdir apa? Mu'allaq. Soal nomor 29. Ungkapan atau rasa berterima kasih kepada Allah terhadap segala ketetapan yang dialami merupakan pengertian dari titik-titik. Itu maksud dari apa? Itu syukur. Soal nomor 30. Tatkala takdir yang menimpa tidak menyenangkan, maka sikap yang diajarkan dalam agama Islam adalah dengan titik-titik. Dengan apa? Jika ada musibah, itu bersabar. Soal nomor 31. Salah satu contoh perilaku hidup rukun yaitu dengan aktif dalam kegiatan siskambling yang berguna untuk menjaga titik-titik. Berarti menjaga apa siskambling? Keamanan. Soal nomor 32. Murid yang baik akan selalu menghormati guru. Salah satunya dengan mematuhi perintah dan titik-titik. Perintah dan apa? Nasihat. Jadi nasihat guru itu harus ditaati. Soal nomor 33. Rukun termasuk salah satu perilaku terpuji. Secara bahasa, kata rukun berarti baik, damai, dan titik-titik apa? Tidak bertengkar. Soal nomor 34. Sikap hormat dan patuh anak terhadap orang tuanya yang sudah meninggal yaitu dengan mendoakan dan menjaga titik-titik dengan berangkatnya. Menjaga apa? Silaturahmi. Soal nomor 35. Kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat akan terwujud dengan baik apabila satu sama lain bisa saling titik-titik, saling menghargai atau menghormati ya. Soal nomor 36. Allah SWT sudah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 agar kita menjauhi prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah titik-titik, itu dosa. Soal nomor 37. Hikmah sikap simpati salah satunya yaitu memperkuat hubungan persaudaraan. Lawan kata simpati adalah titik-titik, yaitu egois, memikirkan diri sendiri. Soal nomor 38. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala secara beragam pemikiran. Maka dari itu kita harus saling menghargai kelebihan dan titik-titik yang ada, itu kekurangan. Soal nomor 39. Berprasangka baik dalam istilah lain disebut positive thinking, yang artinya berprasangka baik adalah tidak titik-titik orang lain, tidak merendahkan. Soal nomor 40. Salah satu contoh sikap simpati kita terhadap teman atau tetangga yang sedang mengalami sakit yaitu dengan titik-titik. Kenapa? Menjenguknya atau membesuknya seperti saya. Soal nomor 41. Surat Al-Maidah ayat 3 adalah ayat Al-Quran terakhir yang diterima oleh Rasulullah. Apakah pesannya terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 3? Seperti apa, anak? Yaitu
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi Islam sebagai agama yang sempurna, ya. Jadi salah satu isi dari surat Al-Maidah ayat 3 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi Islam sebagai agama yang sempurna. Soal nomor 42. Surat Al-Hujurat termasuk surat Madaniyah. Jelaskan 3 larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Saja. Yang pertama, yaitu tidak boleh berprasangka guru. Kemudian yang kedua kira-kira apa anak-anak? Yang kedua yaitu tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga yaitu tidak boleh menggunjing. Soal nomor 43. Takdir dibagi menjadi 2 macam, yaitu takdir mutlak dan mu'allaq. Jelaskan yang dimaksud dengan takdir mu'allaq. Itu takdir mu'allaq itu apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mungkin apa Nana? Diubah oleh manusia dengan usaha dan doa, ya. Jadi takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mungkin diubah oleh manusia dengan usaha dan doa. Soal nomor 44. Bapak Ibu guru merupakan orang tua kita di sekolah. Sebutkan 3 contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, kira-kira apa yang pertama anak? Yang pertama yaitu memberi salam saat bertemu. Kemudian apalagi? Mematuhi perintah guru. Yang ketiga, kira-kira apa? Mengerjakan tugas dari guru. Jika kalian diberi tugas, jangan lupa untuk dikerjakan. Soal nomor 45. Perilaku simpati dapat ditunjukkan dalam ucapan dan perbuatan. Jelaskan yang dimaksud dengan sikap simpati. Simpati itu apa? Simpati adalah perilaku peduli terhadap sesama yang didasari perasaan ikut serta dalam merasakan orang lain. Jadi simpati itu adalah perilaku peduli terhadap sesama yang didasari perasaan ikut serta dalam merasakan orang lain. Demikian anak-anak pembahasan soal penilaian tengah semester 2 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kalian sehingga ke depan lebih siap dalam menghadapi ujian.
Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.